Putri dan kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini biasanya gue ngomongin Apple baik dari segi produk, service maupun Apple sebagai brand itu sendiri. So, kalau kalian tertarik sama isu-isu tadi, please consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Nah, pas gue bikin video ini tuh pas lagi mulai tahun ajaran baru gitu. Dan gue liat-liat di Twitter tuh banyak banget yang nanyain rekomendasi iPad baik untuk sekolah maupun untuk kuliah. Dari situ gue jadi kepikiran buat sharing tentang hal-hal yang sering kali dilupakan ketika beli iPad. Kan nggak mau ya kalau kita tuh sampai nyesel gitu pas udah terlanjur beli iPad-nya. Yang pertama adalah dari segi kompatibilitas baik hardware-nya maupun software-nya. Dari segi hardware, kalau misalnya kalian udah punya perangkat Apple lain, ini sih enak ya, mau pindah data tinggal AirDrop, mau pindah perangkat tinggal handoff, dan segala macam jenis continuity. Tapi agak problem tuh kalau misalnya perangkat yang lain ini bukan perangkatnya Apple. Iya, oke, untuk pindah data ada Google Drive misalnya, dan segala macam penyimpanan cloud lain. Tetapi yang gue sayangkan dari hal ini adalah kita tuh butuh koneksi internet. Udah gitu kadang tuh lama. Jadi kayaknya itu tuh kayaknya bisa kalau misalnya filenya itu kecil atau sedang deh gitu. Kalau misalnya filenya tuh yang gede itu kayaknya agak sulit gitu. Selain itu, beberapa aplikasi di iPad itu sifatnya bayar atau berlangganan. Nah, ini problem kalau misalnya buat orang yang sering pakai crack code atau free installer gitu. Please, kalian harus tobat. Memang sih nggak semua aplikasi itu berbayar. Ya sebenarnya ini nggak ubahnya kayak Android sih. Kalau aplikasi yang kita incer nggak ada, yang berbayar tuh kita bisa cari substitusinya yang gratis. Kayak misalnya, kalau di iPad itu kalau mau gambar masih ada Adobe Fresco yang gratis. Kalau Officeworks, ada aplikasi bawaannya Apple yang juga gratis gitu. Jadi pastikan kalau aplikasi yang kalian incer itu berbayar atau enggak, atau at least kalian siapin budgetnya kalau memang itu berbayar dan kalian kekeh pengen beli iPad. Yang kedua yang sering orang lupa itu adalah soal storage, baik itu cloud maupun fisik. Apa kalau pakai produk Apple harus langganan iCloud? Ya itu sih balik lagi ke lo-nya ya. Apakah lo termasuk orang yang tipikal orang yang rajin declutter file atau backup manual ke external drive, atau ya kalian simply langganan iCloud aja biar lebih simple gitu. Dan jangan lupa, iPad itu sering banget nggak nyediain sweet spot soal storage ini. Contohnya, iPad generasi 10, yang base model itu 60 GB. Kalau menurut gue sih masih kayak agak kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau step up ke yang lebih tinggi lagi, itu tuh nggak ada opsi 128. Ada yang 256. Sedangkan beda harganya itu dari 8 juta ke 11 juta. Jadi kudu bener-bener dipertimbangkan nih soal storage ini. Lalu yang ketiga, ada banyak banget aksesoris iPad. Mulai dari case-nya, screen protector, Apple Pencil, dan segala macem. Nah, apakah itu wajib? Menurut gue yang paling wajib itu tentu screen protector sama case-nya. Itu kan kayak perlindungan minimum gitu ya menurut gue. Gue sih tipikal yang sukanya itu case-nya itu yang flip biar bisa dijadiin stand sekalian. Kalau soal Apple Pencil apakah wajib? Ya enggak juga, tapi akan ada banyak banget kemungkinan yang terbuka ketika lo punya Apple Pencil. Karena ya sesimpel lo bisa nyatet sama gambar deh. Tapi semuanya balik lagi ke kebutuhan kalian ini, mau beli iPad itu buat apa? Kalau misalnya lo seringnya ngetik, misalnya bakalan sering pakai buat ngetik, ya lo akan lebih untung kalau invest ke keyboard dong tentu saja. Jadi ya dipertimbangkanlah ketika budget lo buat beli iPad itu 10 juta, dan lo pengen ngetik-ngetik dan lo butuh keyboard dan lo nggak punya keyboard, ya berarti lo harus punya spare buat beli keyboard tambahan gitu. Yang keempat adalah dukungan jangka panjang. Ini gue maksudnya ngomongin tentang update ya. Karena biasanya rata-rata iPad itu dapat dukungan sekitar 5 tahun. Jadi kalau lo beli iPad yang paling baru atau yang tahun lalu baru keluar, itu sih aman, santai. Lo bisa pakai sampai 5 tahun ke depan. Tapi masalahnya adalah iPad ini seperti barang Apple lain termasuk barang yang durable, yang kuat. Jadi iPad 3 tahun lalu itu bisa masih enak banget lo pakai gitu kan. Contohnya ketika lo mau beli iPad tapi ngincernya yang Pro. Kalau yang M2 itu kan pasti masih di atas 10 jutaan. Tapi kalau lo mau beli yang tahun 2018 itu harganya gue cek tuh sekitar 6 jutaan.
Lumayan banget kan gapnya, bisa buat beli Apple Pencil dan aksesoris lainnya. Tetapi jangan senang dulu, karena iPad yang udah agak lama, artinya dia dapat dukungan softwarenya itu juga nggak terlalu lama. Jadi ya menurut gue ini tinggal nunggu waktu aja. Kalau istilahnya tuh, istilah orang-orang tuh nggak future proof gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kalian mau beli iPad dengan alasan ingin menjadi lebih produktif, menurut gue itu bullshit. Soalnya punya iPad itu nggak berhubungan langsung sama produktivitas. Ada loh yang namanya hedonic adaptation, dimana ketika lo beli barang baru, seminggu itu lo sayang-sayang, lo berubah jadi produktif, bla bla bla, lo keren segala macem, jadi pokoknya berubah deh. Tapi 2 minggu kemudian lo mulai bosen, mulai ini ternyata biasa aja ya, gini aja ya. Lama-lama lo lupa sama kebiasaan yang lo bangun di awal itu gitu. Mungkin beda cerita kalau iPad yang lo beli itu memang digunakan untuk menunjang proses perubahan yang sedang lo jalani. Jadi emang kalian dari awal niatnya udah mau berubah nih dan menjadikan iPad sebagai alat penunjang buat perubahan itu gitu. Mungkin bisa beda cerita tuh. Ya nggak bijak aja rasanya mengandalkan perubahan kebiasaan itu semata-mata pada iPad gitu. Nah, kira-kira begitu deh 5 hal yang menurut gue sering orang lupakan ketika mau beli iPad, dan ketika dia beli iPad, waduh, salah nih gue beli, nyesel nih gue beli. Apalagi ya kira-kira yang suka dilupain? Lupa sama budgetnya? Itu sih masalah lo ya, bukan masalah gue. Masalah gue adalah lo sering nonton tapi nggak subscribe dan nggak nyalain lonceng. So, sekian dari gue, semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau beli iPad, ya, atau sekedar info aja buat kalian barangkali nanti mau beli iPad. Gue Fitri pamit, bye!